Oke, terima kasih Pak Gerindra. Namanya sangat mudah saya hafal ini Pak. Saya izin share screen ya. Oke, ya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya screen-nya. Oke, jadi apa namanya hari ini kita tuh akan santai, semacam kayak apa ya, kayak melakukan analisa-analisa gitu. Karena sebetulnya kalau kaitannya sama lokasi sendiri tuh kayak tiap hari kan kita berpindah-pindah lokasi ya, nggak mungkin kita hanya diem di satu tempat aja gitu. Nah, tanpa disadari sebetulnya pindah lokasi itu kita melakukan pemindahan koordinat gitu. Jadi selama kita tinggal di sebuah planet atau di bumi itu akan ada koordinat kemana kita bergerak gitu. Nah, apa yang kita lakukan di location intelligence itu adalah merubah data koordinat tadi gitu menjadi pemetaan, lalu akhirnya bisa dikeluarkan insight-nya gitu. Karena kenapa insight? Nah, ini akan saya jelaskan. Mohon izin, mudah-mudahan suara saya ini ya jelas ya. Oke. Oke. Oke, jadi kita mulai saja. Jadi mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga ya mengenai CV saya gitu, tapi izinkan saya buat sedikit menceritakan juga gitu. Apa yang sebetulnya menjadi awal mula saya mendirikan Mapit gitu. Jadi sebetulnya saya dulu sewaktu saya lulus sekolah SMA gitu, saya tuh bercita-cita menjadi militer gitu ya. Tapi sayangnya emang nggak masuk. Terus akhirnya saya bingung gitu waktu itu mau ngapain, dan kebetulan tiba-tiba kayak ada aja gitu bahwa kuliah itu ke Jerman kayak gitu. Nah di situ saya merasa tertantang gitu karena saya ngerasa wah kalau misalkan saya kuliah ke luar negeri mungkin saya bisa mempelajari banyak hal di sana gitu. Selain itu juga saya sangat suka menjadi sesuatu yang baru, exploring lah gitu, dan beradaptasi terhadap terhadap hal-hal yang menurut saya tuh challenging lah gitu kan. Kalau misalkan di sana pasti bahasanya beda gitu kan. Terus akhirnya waktu itu saya ke sana, terus saya dulu di Jerman juga sebetulnya agak bingung juga. Jadi dulu tuh sebelum saya lulus kuliah tuh saya harus sekolah persamaan dulu kan. Sebelum saya kuliah sekolah persamaan, jadi saya dari Indonesia ke Jerman sekolah persamaan dulu, namanya student collect gitu. Saya ngambilnya IPA, memang karena dari kuliah. Halo? Ya, suaranya tadi ke-mute, Pak. Oh iya iya iya. Oke. Nah terus jadi saya ngambil jurusan IPA, terus kayak gitu setelah lulus saya akhirnya, karena waktu itu kebetulan orang tua saya juga teknik sipil gitu ya, sipil pengairan, dan teman-teman saya juga waktu itu yang lagi kuliah master di sana juga kebetulan sipil, jadi kayak kena influence gitu. Jadi saya dapat influence yang waktu itu sebetulnya saya juga masih belum yakin gitu apakah saya tuh akan menjadi engineer sipil gitu. Nah terus udah gitu, singkat cerita akhirnya saya ya udah saya ngambil sipil dulu aja deh gitu, ilmu yang sebetulnya kalau buat kita mah udah umum lah ya gitu. Nah, terus udah gitu, akhirnya saya dari student collect itu di Wismar, kota kecil gitu ya, saya pindah ke Frankfurt gitu. Nah, di Frankfurt itu saya ngambil civil engineering gitu. Nah, waktu lagi kuliah sipil, sepertinya saya ada sedikit hal yang tidak sesuai dengan saya rasa kayak bakat ya gitu. Kalau misalnya kita main game ya, kayak main game kayak sepak bola gitu kan, biasanya kan orang tuh punya grafik sendiri gitu ya, kayak misalkan contoh kalau Messi itu dia larinya sprintnya cepat gitu, terus kemudian passingnya bagus atau apa gitu, itu kan ada grafik-grafiknya. Nah kebetulan saya di yang hitung-hitungan exact itu ada sedikit kelemahan gitu, dan kelemahan saya adalah kurang kurang teliti gitu pada saat itu gitu. Nah itu akhirnya saya kuliah udah semester ke-6 waktu itu, dan ternyata karena memang saya nggak berbakat gitu, jadi saya ingat memang salah satu challenge saya itu kuliah itu belum lulus gitu kalau di sana. Akhirnya saya DO gitu, saya DO. Terus begitu karena saya di DO, saya waktu itu memang harus pulang ke Indonesia ceritanya gitu. Tapi itu saya berpikir lagi gitu, maksudnya saya berpikir bahwa wah selama ini saya udah investasi waktu ya cukup lama gitu. Teman-teman saya bahkan itu kan berarti kan kalau di itu udah 4 tahun ya selama saya di sana, berarti kan
teman saya tuh di Indonesia udah pada lulus gitu, bahkan beberapa udah pada menikah gitu. Jadi saya ngeliat, wah kok saya kayak lambat nih, kok saya kok kayak apa ya, apa nggak normal lah gitu pattern hidup saya gitu. Terus ya gitu, tapi saya ngerasa masih tertantang buat menyelesaikan kuliah di sana. Cuman kayak waktu itu masih lost juga gitu. Apa sih sebetulnya yang mau saya lakukan gitu ya? Sampai satu waktu itu, jadi kan memang nggak langsung tiba-tiba setelah nggak lulus langsung disuruh pulang gitu. Jadi saya ada waktu sekitar 3 bulanan lah gitu, sampai visa saya habis. Nah sampai tiba-tiba saya berjalan gitu di lorong itu, posisinya tuh di gedung yang sama tapi di atas dari gedung sipil gitu. Nah itu saya lihat ada namanya jurusan geoinformatika gitu. Nah waktu itu saya ngeliat ini apa gitu. Nah memang saya sendiri waktu di sipil gitu ya, maupun waktu di Singkolek itu saya punya kelebihan terutama dalam bidang ini IT ya gitu. Jadi saya mungkin suka-suka yang logik kayak gitu. Nah, terus kayak gitu pas saya ke situ, saya lihat keren banget ya, bisa gambarin bumi dalam 3 dimensi gitu ya. Keren, ada kayak kita ternyata kalau ngukur tuh bisa melalui satelit gitu kan. Terus juga gitu ternyata tuh wah banyak lah. Itu karena di sepanjang koridor itu ada kayak showcase gitu. Showcase itu yang nunjukin apa sih sebenarnya dilakukan oleh geoinformatik itu gitu. Nah, pada saat itu saya kayak langsung tiba-tiba tuh kayak apa ya? Di dalam otak saya tuh wah ini kedepannya bisa kayak gimana gimana bahkan kayak yang kayak metaverse kan, kalau misalnya sekarang kita ngeliat metaverse itu kan kayak kita berada di satu dunia baru gitu ya, kita melihat bahwa kita punya rumah sendiri, kita punya ruangan sendiri gitu ya. Nah itu menurut saya itu adalah karena keterbatasan teknologi sekarang yang masih belum bisa mendeliver metaverse ke dunia nyata gitu. Kalau nanti ketika sudah ada AR glass gitu ya yang sudah terintegrasi dengan metaverse, itu bisa langsung integrasi antara real world sama virtual world gitu. Oh sebentar, ini vision saya. Oke. Nah terus gitu akhirnya di situ saya berusaha ya sedemikian rupa buat gimana caranya supaya tetap bisa ya melanjutkan gitu ya, karena menurut saya adalah saya juga sedikit ada merasa sayang gitu pada apa yang sudah diinvestasikan oleh saya, orang tua saya gitu ya, terutama dalam segi waktu dan juga kesabaran dan juga tentunya biaya gitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya gimana sebelum berusaha ke imigrasi lah, ke mungkin kayak internasional buat yang ngebantu student dari internasional gitu, untuk ngasih saya petunjuk lah gitu, kasih arahan ini gimana ya supaya saya tetap masih bisa diberi kesempatan. Sampai akhirnya ya alhamdulillahnya saya masih diberi kesempatan gitu buat melanjutkan, walaupun sebetulnya secara ya, keimigrasian gitu, secara buat visa itu udah nggak bisa gitu, tapi ternyata bisa gitu. Dan tentunya itu nggak ada hubungannya sama ini ya, sama bayar tuh nggak mungkin, karena di sana tuh nggak seperti itu gitu. Jadi semua itu dilakukan memang pada saat itu karena saya yakin bahwa saya tuh punya passion di situ, passion saya muncul di situ, dan saya yakin jadi masa depan saya gitu. Jadi menurut saya passion itu hal yang perlu kita munculkan, di mana kita merasa nyaman, di mana kita merasa superior, itu yang menjadi passion kita gitu. Nah lalu udah saya kuliah aja gitu selama waktu itu 5 tahun kuliah, jadi saya total hampir 10 tahun ya di Jerman gitu, bersama kerja juga. Dan akhirnya saya lulus juga dari jurusan geoinformatika gitu. Jadi saya lulus itu sebetulnya karena saya merasa senang juga di jurusan itu gitu, dan juga karena saya punya keingintahuan yang tinggi gitu terhadap apa yang dipelajari di situ gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sempat kerja di kayak semacam badan informasi geospasial ya di Frankfurt gitu. Tapi kalau di sana memang kan negara bagian ya, bukan kayak Indonesia itu Republik Indonesia gitu. Dan itu ada provinsi-provinsi yang enggak, kalau di sana negara bagian. Nah di masing-masing negara bagian itu punya lembaga pengukurannya sendiri gitu. Nah tapi lembaga pengukuran ini sebenarnya nggak cuma tentang pengukuran aja, mereka juga tentang data gitu. Jadi waktu itu saya lagi mempelajari tentang data campak, gimana data campak ini dipetakan sama mereka, dan ternyata patternnya sama mereka itu diolah gitu supaya mereka bisa memprediksi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sekarang nih ada kita udah 2 tahun ya selama COVID gitu. Nah itu waktu saya dulu di sana tuh saya
mengalami tuh bagaimana cara kita mengolah atau menganalisa pattern dari penyebaran virus gitu contoh. Nah terus begitu jadi saya bekerja dan saya akhirnya memutuskan untuk pulang Indonesia karena saya merasa di Indonesia lebih banyak nih challenge-nya gitu dan lebih lebih seru lah dari sisi makanannya gitu. Karena saya orangnya suka makan gitu, jadi saya agak bosan makan roti terus gitu. Saya akhirnya pulang ke Indonesia. Terus udah gitu waktu di Indonesia saya coba buat jadi bekerja di sebuah konsultan. Selain itu juga saya jadi memang di situ fungsinya adalah sebagai orang yang menganalisa data yang berhubungan sama data peta gitu. Nah di situ malah saya menemukan permasalahannya ini adalah dari sisi ketersediaan data di Indonesia gitu. Terus dari itu data yang tidak berkelanjutan itu permasalahan pada saat itu menurut saya kayak krusial banget tapi belum ada solusinya. Nah akhirnya saya terpikir gimana ya kalau misalkan kita suatu saat nih punya satu tempat yang bisa mengintegrasi semua data lokasi gitu, dan ternyata dari data lokasi itu kita bisa bisa berkolaborasi dan menggunakan cara berkelanjutan gitu. Itulah yang menjadi dasar kenapa akhirnya Mapit hadir gitu. Izin Pak Moderator, suara saya masih jelas ya? Halo? Oke, kalau gitu saya lanjut aja. Mungkin oke. Soalnya kemarin agak sedikit rusak ininya earphone. Oke. Jadi kita sekarang masuk ya ke tema location intelligence gitu. Nah, ini apa sih sebetulnya yang menjadi dasar kenapa location intelligence itu dirasa sangat berpengaruh ya, terutama dalam bidang bisnis gitu. Nah, sebelumnya memang waktu mendevelop MP itu saya nggak kepikiran bahwa itu akan dimasukkan ke dalam bisnis gitu. Jadi saya tahu kayak misalkan di perbankan gitu mereka punya data-data lokasi kayak nasabahnya di mana aja. Kayak misalkan sekarang kita ngomongin produk yang disebar ke toko-toko itu juga pasti ada data lokasi gitu. Tapi waktu itu saya masih melihat bahwa itu sepertinya belum banyak diimplementasikan di Indonesia karena saya juga background-nya adalah engineer GIS gitu ya, Geographic Information System. Nah, tapi ketika sudah bangun Mapit di tahun pertama itu saya coba buat menawarkan gitu ya ke pemerintahan, terutama waktu itu kan untuk kebijakan gitu ya di Banjar Jakarta, dan alhamdulillah waktu itu mereka menanggapi positif gitu ya bahwa oh ya kita butuh nih seperti ini, kita butuh tempat buat bisa mengintegrasikan semua data buat bisa memetakan banjir di Jakarta gitu. Dan dari situ kita makin memperkuat platform kita ya, makin memperkuat produk kita gitu. Dan di sisi lain kita ngelihat bahwa ada banyak opportunity dari sisi bisnis gitu. Bisnis ini contohnya kayak misalkan bisnis produk ya, consumer goods lah kita bilang FMCG gitu. Seperti kayak contohnya kalian suka wafer atau misalkan minuman-minuman yang teh-tehan kayak gitu, itu semua itu adalah FMCG gitu. Dan pasti tentunya dengan volumenya segitu besar, distribusi segitu besar, kalau kita nggak menggunakan data, saya yakin pasti akan terjadi kewalahan dalam sisi kompetisi ya buat pelaku-pelaku industri itu. Nah, di situ akhirnya kita ngeliat location intelligence itu ternyata lebih luas lagi gitu. Jadi ternyata aplikasinya itu lebih luas dari apa yang dulu saya bayangkan. Akhirnya saya ini opportunity gede banget. Akhirnya saya waktu itu berkomitmen gitu ya, dan bersama-sama rekan saya Mas Magnus, kita berkomitmen buat mendevelop atau membangun rumahnya data dulu yang sekarang sudah dikenal dengan produk ya yang bisa digunakan oleh kita semua namanya Mapit. Nah, ketika kita berbicara lokasi gitu ya, paling simpelnya kan kita misalkan mau bisnis gitu ya, bisnis kayak saya mau bisnis bikin semacam kayak kebab lah gitu. Kan pertanyaan paling simpelnya gimana jual kebabnya gitu ya. Mungkin kita cari deh ruko-ruko yang kosong yang bisa disewa gitu, atau kita gerobakkan kebabnya, kita cari lokasi-lokasi yang di situ bisa disewa tempatnya gitu. Nah, itu adalah ketika kita masih belum berbicara dari aspek yang mendalam gitu. Jadi kita hanya mencoba gitu, sifatnya kayak intuisi gitu. Wah, kalau di sini pasti barang saya laku deh kejual. Itu pasti semua pebisnis itu pasti harus ada insting. Biasanya kayak gitu, karena mereka pasti juga semacam kayak
gambling juga gitu. Saya bikin ini modal sekian, taruh sini kira-kira jadi apa nggak tahu. Tapi pokoknya di mana dulu deh, oh di situ gitu, coba dulu gitu. Nah, tapi kita sebetulnya sekarang udah hidup di era yang sebetulnya apa namanya di era yang sudah digital gitu ya. Dan ini salah satu kelemahan ketika kita memang tidak menggunakan data ketika kita mau membangun sebuah bisnis gitu. Nah, akhirnya pasti dong ketika sudah jalan bisnis ternyata wah bisnisnya berjalan lancar. Oh, berarti apa faktor yang mempengaruhi? Oh, saya nggak tahu gitu. Pokoknya lancar aja, mungkin rezeki dari Allah gitu ya. Tapi bisa jadi bisnisnya nggak berjalan lancar gitu. Wah, kenapa nih? Wah, mungkin mungkin nggak apa namanya di situ orangnya kurang berminat sama produknya gitu mungkin ya. Kalau misalkan sama kebabnya gitu. Mungkin kebab tuh masih asing lah buat orang di situ gitu. Nah, apa ketika kita berbicara di mana itu kita hanya hanya mengetahui hanya ingin hanya prosesnya baru ingin mencari tahu gitu, baru ingin mencoba gitu. Tapi kenapa itu ketika kita berbicara dengan industri besar gitu, industri besar kayak FMCG tadi gitu, ataupun kayak misalkan tentang farmasi ya, kayak misalkan obat-obatan kayak gitu, itu sudah tidak bisa seperti itu lagi gitu, karena mereka pun setiap kali ada mau membuka cabang baru, otomatis harus dilakukan research terlebih dahulu gitu. Nah, otomatis itu adalah pertanyaan kenapa? Kenapa sih orang di situ tuh mau beli produk itu gitu? Kalau misalkan saya ini kan anak-anak bisnis ya, saya yakin mungkin kita berpikir dengan sebuah bisnis yang skalanya bisa dimasifkan lah gitu. Contoh misalkan ada di sini yang mau usaha makaroni, tapi makaroninya nggak stagnan ya, nggak cuma makaroni gerobakan gitu, tapi makaroni sifatnya memang nanti mau di-franchise-kan gitu contohnya. Nah, pertanyaan yang paling simpel adalah gimana sih cara kita expand gitu, kemana kita harus expand gitu, itu kan pertanyaan yang paling simpel, tapi kan nggak mungkin cuma kemana aja gitu, tapi kenapa gitu. Nah, kenapa itu harus dijawab. Contoh misalkan kayak, oh expand ke sana karena demografinya sesuai. Expand ke sana karena orang di sana itu memang suka makaroni yang harganya mungkin menengah ke bawah, contoh gitu. Atau misalkan mau bikin makaroni premium, mungkin memberikan experience terhadap orang-orang yang belum pernah mencoba makaroni yang premium gitu ya, yang mungkin pakai kejunya keju dari Swiss atau apa gitu, dan dijual di area yang benar-benar memang dia buying power-nya gede gitu. Nah, di situ akhirnya nanti ketika semua data itu terkumpul gitu ya, itu bisa menjadi sebuah parameter atau sebuah insight bahwa dengan saya mengetahui target market saya sekian, dengan saya mengetahui potensinya sekian, akhirnya nanti penjualan saya kurang lebih akan seperti sekian. Dengan saya mengetahui sekarang yang tertarik sama franchise saya sekian, dan saya mengetahui target-target kota mana saja yang menurut saya itu bagus buat ke sini, akhirnya saya tahu ekspansi bisnis kita akan sekian kayak gitu. Nah, itu yang bisa dijawab dengan location intelligence. Lalu sekarang kan lagi cukup viral tentang EV ya. Jadi electric vehicle ini kayaknya lagi in banget nih. Kayak influencer tuh udah mulai kayak sharing ya benefit apa aja yang didapatkan dari electric vehicle gitu. Nah, tapi ketika kita beralih gitu ya dari konvensional menggunakan bahan bakar gitu ke elektrik gitu, tentunya pasti behavior-nya juga berubah gitu. Jadi nggak bisa kita kayak sembarangan, wah pokoknya besok main jalan aja gitu, nggak tahu nanti di mana ngecasnya itu, karena kan ngecas kan lebih lama ya daripada ngisi BBM gitu. Nah, itu menjadikan sebuah pertanyaan sebetulnya, di mana sih orang-orang tuh bakal ngecas kendaraan mereka gitu. Oh, ternyata di rumah gitu ya, ternyata di rumah. Tapi kan charging sendiri ada beberapa tipe ya. Ada yang tipenya memang dia di rumah tuh kayak ngecas semalaman paginya udah full, atau misalkan memang mereka yang in rush gitu ya, mereka yang terburu-buru, baterainya udah habis, terus di tengah jalan ketemu sama pengisian fast charging gitu, yang isinya mungkin di bawah sejam kayak gitu. Nah, otomatis itu kan dengan sekarang stok mobil EV yang masih sedikit, mungkin itu masih bisa diselesaikan gitu. Tapi ketika nanti perkembangan eksponensial, otomatis nanti kita pun juga harus melakukan analisa atau melakukan penentuan lokasi yang sangat sesuai dengan demand dari pengisian tersebut gitu. Karena kalau misalkan kayak Tesla di Amerika, itu mereka tidak hanya menciptakan mobil gitu, tapi juga infrastruktur pengisian baterainya gitu. Nah,
otomatis kalau misalkan sekarang di Indonesia ini lagi mau berkembang, kita mungkin bisa bisa melakukan prediksi lah. Oh, kurang lebih nanti akan kayak di Amerika lah. Sekarang kalau misalkan dari berita terakhir saya baca, SPKL itu sudah tersebar di semua apa di semua rest area gitu. Jadi mulai dari Sumatera sampai ke Bali itu sudah tersebar gitu. Oh, berarti sebelumnya itu sudah ditentukan kalau memang orang rata-rata akan berhenti di rest area gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong di kota Jakarta, oh ternyata juga sudah banyak loh pengisian stasiun baterai ini dan tersebar gitu. Itu ada di Matrix, mungkin kalian bisa baca juga salah satu publikasinya mengenai potensi lokasi-lokasi untuk pengisian EV charging. Nah, jadi kalau kita bertanya lagi, kenapa sih sebenarnya orang ketika contoh lah nanti udah ada satu lokasi yang ditentukan gitu tempat pengisian EV charging itu, tapi ternyata trafiknya low banget gitu. Ternyata tuh, wah ini PLN udah investasi misalkan 50 miliar gitu ya untuk satu tempat pengisian gitu, atau 100 miliar gitu. Ternyata nggak sebanding sama demand-nya gitu. Wah ini kenapa nih? Apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan traffic di situ rendah gitu? Apakah memang ternyata orang tuh di daerah itu tuh memang masih belum masih belum terbiasa dengan beralih ke mobil listrik gitu, atau misalkan orang di daerah itu ternyata mengisi semua di rumah gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu saya ke SPKL di situ karena saya ngisi di rumah aja semalam selesai, udah gitu saya bisa pergi ratusan kilo gitu. Seperti itu. Nah, jadi behavior itu yang perlu dipetakan pattern-nya, dipahami korelasinya antara satu sama lainnya, demografi lah, tentang traffic lah, tentang kekuatan ekonomi dan sebagainya, dan akhirnya nanti akan membuat prediksi gitu menggunakan location intelligence. Nah, ini mungkin case yang ketiga ya. Jadi tadi case pertama tentang produk yang consumer ya, yang selama ini kita konsumsi gitu. Kedua tadi tentang sesuatu yang sifatnya kayak ke depan planning gitu ya, tentang electric vehicle gitu. Dan ini yang sifatnya sebetulnya mungkin dirasakan sebagian warga di Jakarta gitu ya, yaitu mengenai banjir gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bertanya, kita misalkan nanti mungkin adik-adik ada yang kerja di perbankan gitu, perbankan segitu diminta untuk melakukan appraisal sebuah aset. Tolong ini ada, suaranya kecilan. Oke, sebentar kok itu saya ganti sebentar. Oke, mudah-mudahan sekarang udah lebih clear ya, udah lebih jelas ya. Gimana, sudah jelas? Mungkin bisa di ini Mas Alwi, sudah jelas belum? Oke, sip. Oke, jadi jadi tadi yang pertama kita berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah bisnis, bagaimana ekspansinya gitu ya. Dan tadi saya sempat cerita tentang consumer goods itu ternyata penting sekali menggunakan analisa lokasi, karena mereka menciptakan data lokasi gitu, penjualan dan sebagainya. Terus yang kedua tentang planning gitu ya. Jadi bagaimana kita memplanning lokasi-lokasi untuk pengisian kendaraan listrik ya, gitu. Dan sekarang kita berbicara tentang banjir gitu. Jadi banjir itu terkait dengan kebencanaan ya. Ketika kita berbicara kebencanaan ini kan kaitannya dengan alam ya. Jadi kayak alam, mungkin kayak tsunami, banjir itu kan kayak sesuatu yang tidak bisa kita prediksi gitu ya. Tapi kita bisa memahamin apa sebenarnya menjadi penyebab masalah gitu ya. Contoh misalkan kalau banjir di Jakarta itu kita melihat bahwa itu permasalahannya itu kompleks sekali gitu, dari segi klimatologinya yang mungkin tidak mudah untuk diprediksi gitu ya. Terus gitu dari segi infrastrukturnya juga yang memang terkendala gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita sebagai contoh, misalkan coba imajinasikan gitu ya, mungkin adik-adik di sini nanti setelah lulus tuh ada yang masuk ke perbankan lah contoh gitu, lalu diminta buat melakukan appraisal ya, penilaian terhadap sebuah aset gitu. Contoh, ini ada yang mau mengajukan agunan ya atau hutang gitu, terus gitu nanti rumahnya di sini, dia mau di appraisal asetnya gitu. Nah, akhirnya datang ke lokasi gitu ya, pastikan biasanya
kalau misalkan kita itu baru satu ya, kalau misalkan ternyata permintaan banyak kan kita harus melihatnya melalui data ya. Nah pasti kan kita mencari di situ dari banjir apa enggak sih gitu. Itu kita masih bertanya di mana sih area-area yang sebetulnya sering jadi banjir gitu. Nah itu kalau misalkan kita melihatnya dari sisi hanya untuk mengetahui informasi di mana dan akhirnya merubah menjadi informasi resiko gitu. Jadi bisa jadi valuasi bangunannya turun, nilai bangunan turun karena memang di situ ada zona yang rawan terjadi banjir seperti itu. Tapi untuk pemangku kebijakan dia butuh sesuatu yang lebih dari itu gitu. Jadi apa sih sebenarnya menyebabkan banjir gitu? Apakah memang banjirnya disebabkan karena debit air yang terlalu tinggi, contoh dari Katulampa gitu ya. Biasanya dulu kan gitu, wah Katulampa sudah siaga gitu. Ya, Jakarta sebenarnya. Jadi mindset kita selalu berpikir bahwa banjir Jakarta itu terjadi karena Katulampa itu lagi tinggi, lagi siaga gitu. Nah, padahal kenyataannya karena kita juga ikut kolaborasi di sana juga gitu, tidak gitu. Jadi itu ya salah satu faktornya gitu. Tapi kayak misalkan hujan lokal ya, jadi kayak hujan lokal itu faktor 3. Terus selain hujan lokal juga ada juga drainase ya. Jadi ketika terjadi hujan lokal, drainase nggak baik, akhirnya terjadilah genangan air itu gitu. Nah, apa sih sebenarnya menyebabkan banjir terjadi dan di mana yang sebenarnya rusak, di mana permasalahannya, dan itu yang membuat pemangku kebijakan ya, kalau kaitannya sih adalah Kementerian PUPR itu bisa menggunakan location intelligence untuk mendapatkan insight, wawasan, dan juga rekomendasi program apa yang akan kita lakukan terhadap titik-titik yang di situ memang perlu untuk segera ditanggulangi untuk seperti itu. Jadi kita barusan sudah mempelajari. Jadi ketika kita bertanya lokasi itu kita nggak berbicara tentang kayak cuma tahu di mana aja sih sebenarnya yang bagus buat bisnis kita, di mana sih sebenarnya kita mau nge-planning gitu ya ke depannya, dan di mana jangan terjadi banjir, enggak. Tapi di sini kita berbicara tentang kenapa itu terjadi dan bagaimana cara kita bekerja dengan itu gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat di Indonesia ya, ini kita berbicara di Indonesia, pertama itu 80% data yang di-generate itu sebetulnya adalah location data. Ini mungkin banyak yang tidak sadar gitu, karena memang selama kita hidup ya di dunia ini, selama kita bergerak, selama kita melakukan sesuatu di suatu tempat, itu ada data lokasi gitu. Jadi kayak misalkan kita menggunakan Google Maps itu sebetulnya pergerakan kita juga digunakan oleh Google untuk akhirnya ya tersebut bisa jadi dimonetisasi gitu, ataupun juga dijadikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya gitu. Kayak misalkan kemarin waktu COVID kan banyak tuh yang mau sharing sharing data ke Google terkait dengan aktivitas di luar kayak gitu. Nah, terus dari gitu contoh kayak misalkan sosial media juga sama, mereka juga kayak misalnya kita bisa ngetek nih lokasinya di mana, itu kan ngeliat tuh di situ, ternyata trafiknya tinggi, trafiknya rendah kayak gitu. Di jam ini trafiknya tinggi, banyak orang berkumpul di sana gitu. Atau misalnya kita berbicara tentang penjualan, ternyata toko ini yang performanya bagus, toko itu kurang bagus gitu. Atau misalnya kita berbicara tentang tentang sekarang lagi berkembang juga tuh Industrial City di Batang ya. Nah, itu pasti akan menciptakan jangan itu. Mungkin kayak di Yogyakarta kan ada bandara ya, bandara baru JIA itu ya. Nah, JIA itu sebetulnya nanti apakah akan gitu aja atau akan menciptakan banyak perkembangan positif terhadap kota yang dekat dari bandara itu gitu. Apakah perkembangan ekonomi akan meningkat apa enggak gitu. Nah, itu ada kaitannya dengan memang data lokasi gitu. Oke. Nah, waktu saya waktu itu bekerja gitu ya, maksudnya melakukan pekerjaan di ini sepertinya perlu dicat. Oke. Nah, di situ saya melihat ada permasalahan yang waktu itu memang menurut saya cukup krusial ya. Jadi pertama tadi kayak dijelasin ya, data lokasi itu di Indonesia tuh nggak sustainable gitu. Padahal sebetulnya kita tuh seringkali dihadapin pada suatu keputusan di mana itu membutuhkan data lokasi gitu. Kayak misalnya demografi di sana seperti apa sih kayak gitu. Itu paling simpel ya. Kayak misalkan kemarin contoh dari
Pak Dias ya melakukan kayak survei gitu di Sumatera Utara gitu. Nah itu data itu sebetulnya itu bisa bermanfaat buat analisa-analisa ke depannya gitu. Dan yang terjadi sekarang itu memang Indonesia masih belum sustainable, tapi harapannya dengan kita hadir itu bisa menjadi berkelanjutan, bisa digunakan kembali gitu. Terus dari gitu kita seringkali kayak gini ya, nanti mungkin baru dirasakan ketika sudah bekerja gitu ya, seringkali kita tuh mengolah data tabel yang sebetulnya di dalamnya ada informasi lokasi. Nah, data tabel itu kalau kita masih berbicara tentang, oh saya misalkan bekerja di sebuah perusahaan kosmetik gitu ya, di kosmetik ini cukup banyak nih penyebaran ke toko-toko kosmetik gitu. Nah, permasalahannya kalau saya masih baru berbicara tentang 100 toko, 200 toko itu mungkin masih bisa di Excel. Tapi kalau udah 10.000 toko, nah gimana cara kelolanya? Itu harus dipetakan, karena di situ nanti kita bisa memahamin pattern sama korelasinya. Pattern tuh gimana sih kelihatannya? Pattern dalam bentuk petanya, helikopter view-nya gitu. Dan apa sih korelasi antara penjualan di sana dengan mungkin demografi, dengan data-data yang berhubungan gitu. Dan memang kalau misalkan kita berbicara tentang tadi ada ya spasial ekonomik gitu ya, mungkin saya nggak tahu apakah di situ juga dilakukan pendalaman tentang JIS-nya gitu ya, dan saya yakin kayaknya bukan menjadi concern utama buat teman-teman dari sisi bisnis itu mendalami sesuatu yang terlalu spesifik dari bidang JIS, karena memang JIS sendiri menurut saya cukup kompleks untuk digunakan oleh orang-orang yang umum gitu. Nah itulah kenapa kita hadir, karena kita ingin memberikan tools yang mudah digunakan dan juga bisa cepat untuk mengekstrak insight-nya dari situ gitu. Dan terutama ketika itu datanya sulit untuk dicari, toolsnya juga jarang gitu, makanya nanti menciptakan deal making atau pengambilan keputusan yang memang nggak berbasis data. Nah jadi di Mapit kita pertama adalah menjadi platform untuk rumahnya data gitu. Jadi ada di sini stakeholder-nya ada dari pemerintahan, kita juga berkoneksi dengan pemerintahan, terus ada bisnis, komunitas juga. Jadi harapannya juga dari adik-adik nanti bisa mencoba platformnya juga gitu. Karena dalam juga nggak cuma mengolah data, tapi juga nanti ada ada kayak bacaan-bacaan gitu yang bisa kita pelajari di dalamnya. Coba aja sekarang visit mapit.io, mapit.co.id. Nah, di dalam platform kita tuh memberikan kemudahan terutama dalam sisi kolaborasi. Kan kalau sekarang dalam mengolah data kan memang harus kolaborasi ya secara digital. Kita biasanya pakai contoh aplikasi-aplikasi contoh kayak Trello contohnya ya, terus gitu aplikasi apa lagi yang dipakai buat ini, pokoknya buat teamwork lah kayak gitu. Terus juga ada data-data yang bisa langsung untuk dimasukkan kayak data demografi, data harga tanah tuh di dalam publikasi sama monetisasi data. Dan juga platform kita bisa digunakan untuk melakukan crowdsourcing. Jadi ada tools kayak form digital, semacam kayak Google Form gitu, tapi berbasis lokasi gitu. Nah, tampilan, jadi kita tuh kan platform memang mulai dari yang penggunaannya simpel ya untuk pengkoleksian data aja, sampai yang mungkin agak sedikit kompleks gitu. Kayak misalkan melakukan analisa data berbasis 3D, karena di situ kita bisa memahami tuh dinamika dari datanya gitu. Misalkan kayak kita punya penjualan dari waktu ke waktu dari 100.000 merchant gitu. Nah setelah kita geser dari bulan ke bulan, ternyata penjualan di sini meningkat sih, menurut kenapa ya gitu. Nah terus gitu setiap data yang dikolek pun atau setiap data yang diproses dalam Mapit pun juga akan bisa disajikan dalam bentuk statistik yang simple ya, biostatistik. Jadi antara statistik di sebelah kanan dan di peta itu akan berhubungan gitu. Nah, lalu juga ada satu fitur, dan ini perlu subscribe ke dalam platformnya. Jadi, contoh misalkan kita melakukan analisa di lokasi di mana gitu ya, misalnya di Ubud. Saya tinggal klik di peta, langsung nanti dia melakukan scanning dari area tersebut. Nah, akan disajikan secara otomatis. Di situ tuh populasinya berapa orang sih, agamanya banyaknya apa, terus gitu apakah lebih banyak yang berpindah yang tetap, dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada point of interest. Jadi kayak misalkan supaya kita bisa memahamin, di situ ternyata ada 307 retail ya. Jadi ada banyak toko di sana, atau kafe ada berapa banyak kayak gitu. Nah itu jadi nanti ini bisa memudahkan kita buat memahamin lokasi. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang rezeki ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin tentang market size gitu, sebetulnya adalah berapa banyak sih sebenarnya rezeki yang bisa kita dapatkan di industri yang kita jalani ini gitu.
Jadi pertama sebenarnya industri kita tuh intersect gitu, intersect atau intersect tuh berpotongan dengan industri-industri lainnya gitu. Jadi kita tuh menggabungkan industri tersebut. Gitu. Pertama itu ada industri data analitik ya, atau big data analitik gitu. Nah itu mungkin kayak misalkan selama ini kan di bisnisnya pasti juga nggak asing sama yang istilahnya Tableau ya. Jadi kayak bagaimana kita merubah data-data menjadi insight gitu dalam bentuk business intelligence. Itu biasanya pakai Tableau, itu data analitik gitu. Nah, kalau misalkan Microsoft juga punya kayak Power BI, itu ada 16 triliun USD marketnya. Nah, lalu ada lagi location based service. Nah, location based service ini kayak misalnya kita biasa menggunakan setiap hari ya mencari lokasi Google gitu. Di Google Maps contoh kayak gitu, itu adalah yang location based service. Di situ ada 7,5 bilion. Nah, kita seringkali juga nggak sadar ternyata kayak misalkan Gojek itu juga ternyata mereka menggunakan petanya Google, itu terjadi monetisasi data di sana. Jadi Gojek membeli datanya Google melalui sistem transaksi API, di mana setiap API-nya itu dihitung gitu. Jadi setiap kali kita buka aplikasi Gojek itu Gojek itu harus membayar Google Maps untuk kayak gitu. Itu di situ marketnya sebesar 7,5 bilion atau 7,3 triliun USD. Nah, ada lagi di Geographic Information System. Nah, ini biasanya memang yang lebih engineering ya, lebih teknikal gitu. Jadi kayak Esri, ArcGIS itu salah satu software gitu. Ada juga yang open source ya kayak Quantum GIS itu software GIS yang memang sering digunakan gitu untuk melakukan analisa data gitu ya, data lokasi. Nah, itu marketnya sebesar 2,5 triliun USD. Nah, sedangkan Mapit sendiri berada di sebuah industri baru ya, di mana ini ada menciptakan market baru sebesar 6,6 triliun gitu secara global, dan kita menjadi salah satu yang leading di Indonesia terutama dalam open data platform. Nah, jadi berbicara tentang data flow, jadi kita tuh pertama tentunya akan selalu dilakukan data collection ya. Data collection ini biasanya dibagi dua, antara primer atau sekunder ya. Data collection primer itu biasanya kita survei langsung ke lapangan, atau misalkan kayak kita melakukan digitasi dalam platform, masukin data, itu adalah sifatnya adalah data primer gitu. Nah, sedangkan kalau sekunder itu biasanya contoh kayak misalkan kita mengambil data-data yang sudah disajikan oleh pemerintah, kayak misalnya data demografi gitu ya, data harga tanah gitu contohnya, atau data kejadian bencana, atau misalkan kayak contoh kita melakukan scraping gitu dari sebuah website kayak gitu, itu masuknya ke data collection. Nah, setelah di-collect tentu kan harus dilakukan organisasi ya. Jadi kayak manajemen datanya diorganisir supaya nantinya akan mudah untuk divisualisasi dan juga dianalisa gitu. Nah, hasil akhir dari data flow ini adalah decision making tentunya gitu. Decision making ini sebetulnya sesimpel kayak misalkan kalau kita lagi mau mencari kita hari ini mau ngapain ya, mau ini deh kulineran yuk kulineran. Nah, sesimpel kayak kita melakukan kulineran itu kan cuma mau tahu ya lokasinya di mana, jauh nggak sih dari lokasi kita sekarang kayak gitu. Nah, seperti itu akhirnya decision making. Nah, ini kalau misalkan dalam spasial itu adalah istilah untuk tata ruang ya, atau sesuatu yang sifatnya itu punya koordinat gitu ya, sesuatu yang sifatnya itu dalam sebuah ruang gitu. Itu tentu kita ada beberapa operasi untuk analisa gitu. Nah, operasi untuk analisa ini mungkin saya coba kasih use case-nya gitu ya, yang mudah dipahamin gitu. Karena ini saya coba kaitkan dengan bisnis gitu ya. Jadi kalau misalkan berbicara tentang pertama ya, ketika kita menggunakan platform peta, tentu di situ kita akan melakukan analisa geometri gitu. Contoh misalkan saya mau tahu berapa sih luas lahannya. Oh, luas lahannya misalkan 100 hektar gitu. Atau misalkan saya mau tahu berapa sih jarak dari rumah saya ke kampus. Oh, misalkan 2 kilo. Oh, itu jarak yang langsung didigitasi di peta. Jadi saya klik ke sini, klik kampus, oh langsung ditarik ke 2 kilo. Tapi kan kita nggak mungkin terbang kan. Kita kan nggak mungkin kecuali nanti udah di era di mana multikopter, kita bisa naik multikopter dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mudah gitu. Nah, ini jadi analisa geometri itu bisa melakukan penghitungan luas, penghitungan jarak gitu ya. Lalu juga elevasi ketinggian. Aduh. Maaf. Oke.
Oke, oke. Nah, terus apa namanya? Kita kalau misalkan analisa topologi itu contohnya kayak ketika kita tadi ya. Jadi kalau misalkan dari rumah dari kos-kosan ke kampus kan nggak mungkin terbang kan, tapi kan melewati jalur-jalur ya. Misalkan dari kosan saya belok kanan, terus ya gitu ketemu sama perempatan belok kiri. Nah, garisnya itu adalah jalan, titik pertemuan itu adalah tadi perempatan atau pertigaan atau apapun yang dia mempertemukan sama jalan lainnya gitu. Itu analisa topologi. Jadi kayak misalkan contoh nih, saya punya toko di beberapa lokasi gitu. Kira-kira tuh secara topologi customer saya mudah nggak sih untuk mengunjungi toko saya gitu? Oh ternyata sulit. Kenapa? Karena memang lokasinya tuh agak belusukan gitu, kanan kiri sampai membuat agak sulit diakses gitu. Itu adalah topologi. Nah, kalau quantity method kayak misalkan contohnya kita melakukan operasi untuk memfilter di mana sih sebenarnya orang yang demografinya dia lebih banyak menetap kayak gitu, atau misalkan di mana yang umurnya lebih tinggi dari 40 tahun misalnya seperti itu operasi quantity. Nah, kalau statistical method itu yang tadi ya geostatistik. Jadi ibaratkan kayak kita mau cari nih rata-rata income di Jakarta Selatan berapa sih, contoh kayak gitu. Terus udah gitu gimana cara distribusi, ternyata income sekian untuk sekian itu kerjanya ini gitu. Kalau misalkan metode simulasi ya contoh misalkan akan terjadi banjir gitu ya di satu lokasi. Nah, itu bisa disimulasikan sampai akhirnya simulasi tersebut bisa memberikan semacam kayak gambaran gitu ya. Ternyata banjir nanti akan terjadi di sini luasnya sekian hektar. Akan di sini luasnya sekian hektar kayak gitu. Nah, itu beberapa operasi. Jadi ini analisanya. Sorry, ada suara nih kayaknya. Oke. Ya, jadi ini 5 fundamental analisis dalam bidang spasial ya gitu, yang ini menjadi fundamental dalam melakukan location intelligence kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan kita berbicara nih, sebetulnya location intelligence itu berada di mana sih gitu. Nah, jadi kalau kita siap. Jadi kalau misalkan kita bertanya sebenarnya location intelligence itu apa sih gitu. Nah, jadi location intelligence itu tadi ya. Jadi saya udah jelasin kayak dari apa sih sebetulnya menyebabkan atau apa motivasi kita untuk menggunakan kecerdasan lokasi ini gitu ya. Karena kita ingin tahu kenapanya gitu kan. Terus udah gitu location intelligence ini marketnya sebesar apa? Tadi saya juga jelaskan bahwa kita tuh intersect tiga market besar ya. Ada big data, ada location data service, dan juga ada geographic information system gitu. Nah, kalau misalkan sekarang kita berbicara tentang tipe-tipenya tuh ada apa sih sebetulnya di machine learning. Pertama ada computer vision. Nah, ini tuh kalau kita sekarang ya kayaknya udah cukup sering dimediakan gitu ya, diberitakan di media tentang computer vision tuh. Contohnya kayak CCTV yang bisa langsung secara otomatis menghitung jumlah mobil lah gitu. Dan itu juga nggak cuma menghitung aja, tapi mengetahui ini tuh mobil box, ini bis, ini mobil pribadi, apakah SUV atau sedan atau apa gitu, motor berapa. Dan itu kalau dulu kan masih kayak cetek melakukan penghitungan secara manual. Ini sekarang sudah menggunakan teknologi, jadi tinggal taruh CCTV langsung bisa menghitung di situ berapa sih trafficnya gitu. Nah, atau misalkan kayak tanpa disadari kayak misalkan TikTok gitu ya. TikTok itu menurut saya jadi salah satu aplikasi yang computer vision itu paling advance gitu, karena bisa mendetek wajah dan dia bisa masukin berbagai macam filter ke wajah kita gitu. Itu keren banget gitu. Dan teknologi gitu ya, atau machine learning yang berkembang di situ sangat advance gitu ya. Dan berikutnya ada natural language. Nah, natural language ini kayak contoh misalkan kita berbicara kepada sini ya, kalau di Apple gitu ya. Atau kalau di Google itu namanya Google Voice atau kalau nggak salah. Jadi kita bertanya nih, "Hai Google" gitu kan. Contoh, "Hai Google, di mana sih lokasi restoran terdekat?" gitu. Itu kalau misalkan di Google Maps atau di Google Search Engine itu udah ada tuh yang pakai natural language gitu.
Bahkan sekarang mungkin setahun lalu ya, mereka tuh sempat launching gitu produk natural language di mana bisa secara natural gitu berbicara gitu. Karena kalau setelah 500 meter belok ke kanan, setelah 500 meter belok ke kiri gitu contoh ya. Contoh misalkan hari ini akan terjadi hujan. Kamu bisa membawa payung kayak gitu contoh. Atau misalkan kayak siapa sih presiden Amerika gitu ya. Oh, presiden Amerika ada beberapa gitu. Nah, itu dia kayak kita berinteraksi sama robot secara langsung, dan itu sekarang udah sampai ke mereka tuh ngomong dan sangat natural gitu, kayak hampir nggak bisa ngebedain antara kita ngomong sama si robotnya gitu. Kayak kita pikir itu ngomong sama manusia gitu, nanti itu robot gitu. Nah, itu adalah natural language gitu. Kalau general structure itu kayak contoh kita menggunakan aplikasi e-commerce ya. Di aplikasi e-commerce itu kan biasanya kita suka dikasih rekomendasi ya, maupun kalau kita mulai sebenarnya suka dikasih iklan gitu. Nah, rekomendasi itu tuh nggak serta-merta muncul gitu aja gitu, tapi itu sudah berbasis AI, di mana dia mempelajari pattern kita tuh nyari barang apa aja, lalu dia akan memberikan iklan-iklan disesuaikan dengan uh, apa yang menjadi minat kita gitu. Akhirnya di situ kan memberikan memberikan potensi untuk kita membeli barang tersebut gitu. Nah, kalau time aware ini seringkali digunakan untuk ini ya, kayak Internet of Things gitu ya, karena dia datanya sifatnya itu data yang waktu gitu, time series data gitu. Nah, time series data ini contoh misalkan, wah ternyata ini sebetulnya banyak kemarin tuh dijual ya dalam bentuk yang sedikit menurut saya agak scam-nya, itu robot trading gitu. Jadi kan kemarin sempet tuh yang robot trading lagi viral banget gitu. Nah, robot trading ini sebetulnya dia tuh semacam ya kayak machine learning gitu ya. Jadi dia mempelajari pattern dari grafik gitu ya, berdasarkan waktu. Terus dia lihat, oh ini waktunya beli. Nanti harapannya setelah beli itu grafiknya naik, dapat untung, jual gitu. Nah, itu trading. Jadi bisa digunakan untuk trading, atau misalkan bisa juga digunakan untuk dalam prediksi banjir ya. Misalkan, oh ternyata level air di sana udah berapa, wah ini berdasar pattern-pattern sebelumnya ini bisa terjadi berapa jam kemudian akan nyampe di Jakarta nih banjirnya, contoh seperti itu. Tapi basicnya dia adalah yang sifatnya itu adalah pattern grafik ya, atau waktu gitu. Nah, kalau misalkan kita location intelligence atau mapping sendiri berada di spatial modeling gitu. Jadi spatial modeling ini kaitannya dengan mengolah data lokasi menjadi prediksi gitu. Jadi contoh ya, misalkan kayak patternnya, saya belum tahu apakah kita sudah advance atau belum ya di Indonesia gitu, tapi bisa jadi seperti ini. Selama COVID kemarin tuh orang itu patternnya itu adalah suka berkumpul di kafe-kafe gitu ya. Jadi setelah mungkin setahun berlalu itu COVID dan orang udah mulai jenuh di rumah terus, akhirnya udah mulai muncul kafe-kafe. Nah, pattern itu kita lakukan, kan pattern itu kan dipetakan ya secara terus-menerus gitu ya. Karena kan kita udah menggunakan big data gitu ya. Di store terus-menerus di cloud computing, sampai akhirnya bisa memberikan semacam prediksi nih. Wah, karena ternyata dari orang-orang itu sudah mulai berkumpul di sana, kemungkinan besar tuh penyebaran COVID akan masif lagi, contoh seperti itu. Nah, itu adalah spatial modeling. Jadi dan di mana dan bagaimana penyebarannya kemana, itu bisa dimodelingkan dengan spasial gitu. Itu contohnya adalah spatial modeling gitu. Dan itu berlaku untuk semuanya, kayak misalkan dalam industri, misalkan kita ngomongin kayak penjualan. Sekarang kita penjualan berkembang di sana gitu. Nah, itu bisa kita modelingkan secara spasial ketika kita melakukan ekspansi secara otomatis gitu. Saya pengennya auto deh, planningnya auto aja gitu. Jadi saya tahu nih demand-nya dari sales saya sekian banyak, saya pengen langsung si sales itu si barang itu dikirim ke semua lokasi sales secara otomatis dan menggunakan efisiensi dari segi mungkin rute, jarak gitu ya, atau kedekatan dan lain sebagainya. Itu adalah spatial modeling, contoh seperti itu. Nah, itu jadi 5 machine learning dari computer vision, natural language, general structure, time aware, dan mapping sendiri berada di spatial modeling. Nah, ini tadi waktunya tinggal dikit lagi ya. Mungkin saya coba buat sedikit aja menjelaskan tentang
platformnya. Jadi sebentar. Ini saya ke ini. Jadi ini platformnya gitu ya. Jadi nanti kalian bisa masuk nih ya ke mapit.co.id dulu mungkin ya. Jadi kalian bisa mempelajari tentang Mapit-nya dulu gitu, apa sih Mapit gitu, dan Mapit itu punya solusinya itu seperti apa gitu. Terus nanti sebenarnya platform kita ini buat student ini free ya, jadi asal punya kartu pelajar tinggal daftar aja, jadi tinggal free, nanti akan di redirect ke geo.id.io. Nah di sini nanti kalau belum login nanti bisa login ya. Nanti setelah login akan langsung mendapatkan free license buat student, buat pelajar. Kenapa seperti itu? Karena kita sangat yakin bahwa dengan kita salah satu hal yang wajib kita lakukan adalah edukasi mengenai bagaimana data ini bisa berperan penting buat Indonesia ke depannya gitu. Buat kita semua ke depannya. Nah, di sini ada kayak beberapa analisa-analisa gitu yang dilakukan oleh community kita gitu. Misalkan kayak kita berbicara tentang ini ya, penentuan lokasi kelayakan membangun tempat pembuangan akhir gitu ya. Ini ada yang menulis namanya Izudin gitu. Nah, di dalam sini ada kayak menceritakan gitu latar belakangnya apa, tujuannya apa dia melakukan analisa ini. Terus dia alatnya apa aja yang dia pakai untuk analisa, metodenya seperti apa gitu. Dan setelah nanti semua dilakukan, dia juga kayaknya melakukan survei ini akan ada petanya. Nah, petanya ini kan sebetulnya tadi kan saya sempat jelasin bahwa kita ingin menjadi platform yang dapat membuat data itu sustainable atau berkelanjutan gitu ya. Nah, di sini ada data ya. Jadi ada kayak data-datanya di atas ini yang bisa kita buka. Ini kita buka dulu gitu. Contoh kayak lokasi rekomendasi TPA ya. Ini bisa kita buka. Di sini lokasinya. Gitu. Nah, ini lokasinya tidak serta-merta langsung terbuat gitu aja gitu, tapi ya memang sebelumnya dilakukan permodelan dulu gitu. Terus lokasi layak TPA. Ini sepertinya dia harusnya ada chart yang bisa tampil di sini. Tapi ini kayak kelihatan ini dari jalan ya. Jadi dari jalan sama dia dibuat ininya buffernya. Mungkin kita coba pakai yang lain katanya. Atau kita coba pakai ini tentang kendaraan listrik ya. Jadi ini analisis kesesuaian lokasi untuk membangun stasiun kendaraan listrik di Jakarta gitu. Nah, lalu di sini dia melakukan analisa ya, kayak tadi juga dijelasin metode seperti apa gitu. Terus datanya seperti apa. Nah, di sini kita coba buat buka ya datanya. Ini buka, kita bisa buka datanya. Dan di sini kita bisa melihat halte Transjakarta itu sudah dipetakan sama dia lokasinya di mana aja gitu. Terus udah gitu stasiun pengisian kendaraan listrik yang sekarang sudah ada, dia juga petakan gitu ya. Di sini ada kayak PT PLN kayak gitu. Terus ada juga kesesuaian lokasi gitu. Nah, datanya seperti ini. Ini kan datanya agak sulit buat dibaca ya. Oke, kita bisa seperti ini. Jadi saya melakukan impor data gitu. Sebentar, saya bikin project baru dulu di sini. Misalkan saya bikin project adalah lokasi potensi EV charging with project gitu. Nah, di sini data tadi saya import ke situ. Jadi saya bisa import data ya, halte, jalur, stasiun sesuai lokasi ke project yang tadi saya bikin. Import datanya. Nah, ini jadi kita bisa menggunakan data yang sudah ada gitu, dan kita bisa langsung meneruskan untuk melakukan analisa lanjutan gitu. Stasiun pengisian kendaraan listrik ya. Tadi kesesuaian lokasi ini warna-warni gini ya, tapi kurang merepresentasikan gitu ya. Dan di sini ada kecocokan ya. Nah, ini bisa kita lakukan ini tipe datanya teks, kita rubah menjadi selection dulu biar nanti bisa tersaji statistiknya. Lalu kita juga bisa merubah warnanya. Gitu. Untuk tutorialnya ada lengkap di YouTube ya, YouTube-nya, jadi nanti bisa dilihat juga. Classify by group ya. Terus kita ambil kolomnya itu adalah kecocokan. Nah, misalkan kita bilang yang sangat cocok, ini sangat cocok, ini agak cocok gitu. Ini cocok, kemudian tidak. Oke, saya save gitu. Setelah di save,
nanti kita bisa melihat, oh ternyata gini, ini yang nggak cocok di sini dan yang cocok di sini gitu ya. Terus misalkan kita bisa overlay juga sama stasiun kendaraan listrik, ini kita bisa styling juga ya, kita nyalakan labelnya gitu, kita kolomnya kita kasih nama, terus udah gitu kita save ya. Nah seperti di sini ada, oh ini PLN, ini Mitsubishi, ini Pertamina Petrol, ini Mitsubishi kayak gitu. Dan ini, sebentar, ini saya bener stasiun kesesuaian lokasi tidak cocok. Oke. Nah, terus di sini juga nanti kita bisa buka. Jadi di sini kita bisa import data juga ya. Misalkan kayak cari data, misalkan kayak Jakarta gitu ya. Nanti akan bisa kita dapetin data kayak misalkan ini, data cafe di Jakarta, demografi Jakarta Selatan, Jakarta Timur kayak gitu-gitu. Semua datanya bisa langsung diimport sama kayak tadi. Terus udah gitu juga kita bisa melihat dari sisi viewernya. Di sini kita bisa ke seluruh lokasi. Nah, tadi kan sudah ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau apply color, nah dia berubah seperti itu. Misalkan saya mau cari yang sangat cocok mana sih? Lokasi, oh ini yang sangat cocok untuk nanti dikembangkan ini ya, lokasi pengisian buat charging station. Nah, pertanyaannya adalah kenapa yang ini malah merah? Kenapa ini malah merah? Ini kenapa merah? Nah, kenapa kan? Kenapa ini merah? Nah, sebetulnya jawaban yang paling simpel adalah karena di lokasi ini sudah ada EV charging station gitu. Jadi ngapain bikin lagi di sini gitu. Artinya kita harus menyebarkan ke lokasi-lokasi yang masih jarang. Nah, di sini. Seperti itu. Sedikit penjelasan tentang Mapit-nya. Jadi nanti mungkin silakan mencoba masing-masing karena buat pelajar bisa mendapatkan lisensi secara free ya. Dan cukup kalau dari saya mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberikan insight ya, memberikan wawasan baru gitu. Kenapa data lokasi penting dan apa kaitannya ketika nanti kita setelah lulus dan bekerja gitu ya di sebuah industri, dan apakah dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi passion juga gitu, karena memang potensinya di Indonesia sendiri untuk pengolahan data lokasi itu sangat besar gitu. Masih banyak industri yang akan mengarah ke sana, dan dengan orang-orang yang masih belum sebanyak kebutuhan dari demand-nya gitu. Jadi demand-nya banyak tapi supply engineer-nya masih dikit gitu, atau supply yang analisa data. Karena buat analisa data lokasi itu nggak perlu nggak harus background-nya engineer, tapi bisa juga dari bisnis gitu. Tapi posisinya Mapit di sini adalah memberikan kemudahan untuk mengolah datanya menggunakan platform yang kami kembangkan. Mungkin seperti itu aja. Mudah-mudahan waktunya pas ya. Saya udah cukup berbusa nih ngomong 45 menit. Bisa kita cukupkan gitu ya. Mungkin akan saya simpulkan bahwasanya hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih caranya kita menentukan ya, menggunakan intelijen, menggunakan AI untuk menentukan bagaimana cara kita memilih lokasi usaha seperti itu yang tepat, yang itu ya tentunya bisa memberikan manfaat, impact yang optimal bagi lokasi usaha kita. Kalau secara teoritis di ekonomi kita punya regional yang menentukan, atau yang secara teori untuk menentukan lokasi usaha itu kita harus mempertimbangkan SDM, raw material, dan juga pasar. Tapi kenyataannya secara teknis, secara praktis, itu agak susah. Nah, ini kita butuh bantuan AI seperti itu ya. Nah, mungkin untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya akan berikan satu quotes dari seorang ahli geografi juga yang banyak digunakan di ekonomi, dari Tobler, bahwasanya everything is connected to everything, but near things are more related than distant things. Ya, bahwasanya semua hal itu terkoneksi satu sama lain, tapi barang-barang atau hal-hal yang dekat itu akan lebih terkoneksi dibandingkan dengan yang jauh.
Jadi hati-hati adik-adik yang sedang LDR ya. Koneksinya bagus, tapi yang lebih dekat koneksinya jauh lebih bagus. Nah, hati-hati ditikung ya. Seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau putus karena LDR, itu sudah lumrah ya. Ingat kata-katanya Pak Tobler ya. Near thing are more related than distant thing, seperti itu. Oke. Baik, demikian acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus sudah berkenan sharing ya di tengah-tengah kesibukannya. Kami harap nanti ada kesempatan lain lagi, mungkin Pak Bagus bisa datang dan langsung memberikan kuliah tentang spasial ya di Brawijaya. Kami tunggu kehadirannya Pak. Siap, dengan senang hati Pak. Ya, baik. Dengan demikian untuk sesi diskusi kita sudah bisa kita akhiri. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Master of Ceremony, Mas Abror. Silakan.